Romo Stefanus Leba SMM, dan Romo Chandra MSF. Maka marilah kita menyiapkan hati dan diri kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para sedulur, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Kita berkumpul dalam pesta rohani Ekaristi Kudus Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama-sama dengan Abram, kita akan dibarui kembali oleh Allah yang memberi perjanjian. Dan perjanjian yang dibarui itu berpuncak pada diri Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil, kita seperti tiga muridnya yang diajak untuk mendaki gunung dan menyaksikan Yesus yang dimuliakan itu. Secara khusus dalam Ekaristi ini, kita akan mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Ini tak baca semua ya, supaya tidak ada kesalahan. Bagi organisasi, ya, bagi komunitas kita, Kopi Manis Koptari, selama 5 tahun berkarya bersama orang muda, dan mohon berkat bagi seluruh anggota, pengurus, dan mitra Kopi Manis Koptari. Kopi, kalau dibiarkan selama 5 tahun, mesti basi. Nggak enak. Mesti keluar, apanya itu? Jamur dan seterusnya. Toh. Tapi kopi manis kita ini nggak basi. Karena selalu dibarui. Seperti Kristus yang dimuliakan, kita pun juga dalam proses pembaruan itu pasti sakit. Nggak enak, sedih, nangis, marah, jengkel, dan seterusnya. Toh, semangat pembaruan itu seperti gereja kita terus menjadi semangat kopi manis Koptari. Seperti yang sudah kita rumuskan tadi, kolaborasi. Dalam Ekaristi ini pun kami berkolaborasi. Saya yang selebran utama, nanti Romo Stef yang bacaan Injil, dan Romo Chandra, karena dia hari ini berulang tahun ke-17, akan membawa kita dalam homili. Senang sekali saya. Oleh karena itu, dalam rasa syukur kita, sekaligus dalam semangat pertobatan masa Prapaskah, mari kita hadir di hadapan Allah, membawa semua pergumulan, pergulatan, sukacita, juga rasa sesal atas dosa-dosa kita persembahkan kepada Allah yang Maha Rahim. Mari kita berdiam diri sebentar. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah kita yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putramu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Dialah Tuhan, penyelamat dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua, lalu diletakkannya belahan-belahan itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatan.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Tuhan ada. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara-Mu yang kukasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampak kedua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo, Frater, Bruder, Suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Masih segar? Saya tadi lihat ada yang mata gini-gini. Tanda seru. Jadi hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua, kita mendengarkan Injil dari Injil Lukas yang mengisahkan tentang Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Pas. Aku, kamu, kita masuk. Karena mendadak. Nah, mereka ini dibawa ke atas bukit untuk berdoa bersama Yesus. Diajak oleh Yesus untuk berdoa. Di sana Yesus mengalami transfigurasi.
figurnya Yesus berubah, kelihatan putih berkilau-kilauan. Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Pas juga. Hari ini banyak yang pakai jubah putih. Berkilau-kilauan. Figur Yesus berubah. Dan ini tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi dalam doa. Begitu saja. Perubahan Yesus terjadi karena dia berdoa kepada Bapa. Nah, ini menegaskan kepada kita, menekankan kepada kita para religius, kelompok kopi manis, bahwa jangan sekali-kali melupakan doa. Doa adalah hal penting identitas kita sebagai seorang religius. Kalau mau dihitung berapa kali kita berdoa itu ya. Misalnya doa komunitas ya, ibadat pagi, misa, lalu siang, sore, malam, lalu meditasi, adorasi, visitasi, rosario, devosi, semua terlalu banyak doa sampai bosan, sampai pusing. Itu doa bersama, belum lagi doa pribadi, bangun tidur, mau makan, berpergian dan sebagainya. Kita terlalu sering berdoa. Dan di situ kita seringkali merasa bosan. Karena ya memang sudah terbiasa. Tidak seperti Yesus yang hari ini berdoa, tapi justru dia mengalami perubahan. Nah, kita perlu bertanya, apakah kita juga demikian? Mengalami perubahan ketika kita berdoa. Tidak perlu seperti Yesus yang mengalami ekstasi lalu berkilau-kilauan. Atau kalau ada suster misalnya ya, pernah mengalami perubahan seperti itu dalam doa, monggo mari silahkan ceritakan pengalaman. Kalau belum, kita tidak perlu berusaha seperti itu, tapi sekurang-kurangnya ada perubahan dalam hati kita, perubahan dalam diri kita, perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi kelompok yang lebih baik. Aku, kamu, kita, lebih inklusif. Itu yang disampaikan Romoyam tadi dalam sesi materi ketiga. Saya mohon maaf, saya hanya mengikuti sesi materi ketiga, jadi yang saya tangkap hanya itu. Sesi aku dan kamu tidak saya ikuti, saya cuma mengikuti kita, jadi kita inklusif, perubahan hati. Yang sebelumnya sendiri-sendiri untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, sekarang bergabung dalam satu wadah untuk kepentingan kita, gereja inklusif. Itulah perubahan yang terjadi dalam doa. Lalu yang kedua, dan yang terakhir saya kira, mengenai para murid. Setelah Yesus, kemudian para murid. Para murid juga mengalami perubahan. 3 orang murid, ketika mereka melihat Yesus, pribadi Yesus yang berubah, mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Kita lihat bagaimana reaksi mereka. Si Petrus ini orang yang suka ceplas-ceplos. Ketika melihat Yesus, kemudian berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang ceplas-ceplos. Di dalam 3 orang ini, aku, kamu, kita, ada yang ceplas-ceplos. Ada yang meditatif. Ada yang apa lagi? Kontemplatif. Ada yang suka devosi. Kayak tadi pagi waktu jalan-jalan itu. Ada yang betul-betul menikmati. Ada yang dada ke biara kami. Ada ada yang memanggil para frater ini loh. Nah, jadi itu dalam aku kamu kita sebuah komunitas terdiri dari banyak orang, banyak pribadi yang berbeda-beda, namun disinilah kita mengikuti Yesus, menyatukan segala visi kita, misi kita untuk melayani Yesus lewat kelompok kopi manis. Mereka berubah
Memang ceplas-ceplos Petrus dan juga Yohanes dengan kepribadiannya sendiri, Yakobus juga dengan kepribadian sendiri, tapi mereka masuk dalam satu wadah yang bernaung di bawah Kristus. Itu yang kedua. Dan saya kira terakhir, sebagai kesimpulan dari homili ini, kita semua diingatkan kembali akan dosa. Dosa. Oh dosa ya. Diingatkan kembali akan doa. Pentingnya doa dalam hidup kita sebagai religius, sebagai orang-orang muda Katolik. Doa itu penting. Dalam doa kita mengalami perubahan. Tidak perlu doa yang panjang dan bertele-tele. Kadang ada yang suka berdoa panjang dan bertele-tele. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kapan habisnya ini? Kita menunggu untuk makan. Lihat doa Yesus waktu hendak disalib, singkat, padat, jelas. Waktu disalib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ketika hendak mengalami pencobaan, akan ditangkap, dia berdoa, Bapa, kalau engkau berkenan, biarkanlah cawan ini berlalu. Singkat, padat, dan jelas. Kita berdoa, berdoa untuk diri kita masing-masing, berdoa untuk orang banyak, khususnya untuk pelayanan kita sebagai anggota Kopi Manis. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Oleh karena kasih-Nya yang begitu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan kita dengan bersabda, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita mohon. Bagi kita para pendosa, semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hati-Nya. Marilah kita mohon. Untuk Kopi Manis Koptari, ya Bapa,
Pada hari yang penuh kebahagiaan ini kami bersyukur kepadamu atas perjalanan Kopi Manis Koptari selama 5 tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Kopi Manis Koptari terus melangkah maju, menjadi berkat, menyesuaikan dan menjawab kebutuhan orang muda untuk mengembangkan iman, harapan, dan merasakan dan merayakan sukacita. Kami mohon. Kabul. Dengarkanlah doa-doa kami, dan berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Siapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung kepada hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita siapkan anamnesa nomor 3B. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, juga bersama para pendiri kami yang kudus. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan, bagimu damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus, 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 damai Kristus.
Saudara-saudariku yang sangat dikasihi Allah, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silahkan duduk. Kita ada pesan sponsor. Para Romo, para suster, frater, bruder, teman-teman muda yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Seperti lagu tadi itu ya, penuh sukacita itulah yang akan kita bawa pulang. Kita bersyukur untuk perayaan Ekaristi yang boleh kita alami, yang menyuburkan dan menguatkan kembali semangat kita untuk melayani di dalam Kopi Manis Koptari. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Dan untuk aku, kamu, kita semuanya. Maka mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah memberikan diri hingga saat ini. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi, kita akan mendengarkan sepatah, dua patah, berpatah-patah kata dari Bapak kita yang terkasih yang mendampingi kita di Kopi Manis Koptari. Pada Romo Wawan kami undang untuk menyampaikan sambutan. Di bawah sini saja ya, Romo, bruder, frater, dan rekan-rekan muda. Pertama-tama tentu saya bersama ibu kita, Suster Divina, yang kebetulan tidak bisa hadir tapi sudah merencanakan hadir beserta BP Koptari, berterima kasih kepada Romo Iwan Yam. Di tengah kesibukan mau hadir di tengah-tengah kami, membangkitkan kembali semangat kami dan merefleksikan bersama aku, kamu, dan kita. Maka tentu kami berterima kasih Romo Yam di tengah kesibukan, sudi dan rela hadir membuat perayaan ulang tahun Kopi Manis tahun ini menjadi bermakna. Tentu setelah kepada Romo Yam, tentu kepada Suster Emil dan para pengurus, terima kasih. Kalian yang sudah kerja keras memikirkan dan menggagas perayaan ulang tahun tahun ini. 2 hari ini dari kemarin dan hari ini. Karena membuat perayaan kita tidak seperti perayaan ulang tahun orang lain atau di luar sana pada umumnya. Kita merayakan sukacita, tapi juga kita berefleksi bersama. Saya pikir ini sebuah kesaksian yang indah. Merayakan ulang tahun bukan hanya sekedar kibas lilin, potong tumpeng, nyanyi-nyanyi, tapi juga diajak berefleksi bersama. Maka Suster Emil dan para pengurus terima kasih yang sudah menggagas dan membuat ulang tahun yang kelima ini berjalan dengan sangat baik. Tentu terima kasih berikutnya kepada Bruder Kardi dan seluruh anggota komunitas ya. Frater Kardi. Frater dengan seluruh komunitas yang membuka rumahnya, mengizinkan perayaan bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada yang datang lebih dahulu karena begitu pengen cepat-cepat ke Malang. Tidak penting itu siapa orangnya, tapi yang penting bagi kita bahwa terima kasih ya. Gak perlu tunjuk frater. Yang penting kami berterima kasih frater ya dengan seluruh komunitas yang membuka komunitasnya sehingga kita bisa merayakan ulang tahun yang kelima ini berjalan dengan baik. Tentu terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan semua, rekan-rekan muda, para suster, frater, bruder, dan suster, serta Romo dari tengah kesibukan tugasnya, bela-belain mau datang ke tempat ini sehingga kita 2 atau 3 berkumpul, nggak penting siapa jenisnya Romo ya, dalam nama Yesus Tuhan hadir. Sehingga kehadiran rekan-rekan semua membuat perayaan ulang tahun kelima ini penuh makna. Romo Yam, terima kasih kemarin waktu presentasi ada satu gambar yang di kelompok saya sudah sharingkan. Saya suka dengan gambaran core virtual yang Romo tampilkan. Gambaran yang indah. Karena waktu kemarin ditampilkan saya langsung merasa ini bagi saya menjadi pesan yang penting dan indah.
20-an wajah kalau nggak salah itu ya, dengan jubah yang berbeda-beda, slayer, selendang, kerudung yang berbeda-beda, wajah yang hampir mirip semua dengan ekspresi membuka mulut, bernyanyi dengan indah. Tentu keindahan kor itu terjadi saat saya mendengarkan, atentif dengan orang di sekitar saya. Memang itu kerjanya Sir Francis nanti dengan panitia yang ngobok-ngobok, equalizer, diatur suara. Tapi di samping itu semua, waktu kita berkor, bernyanyi bersama, yang indah itu adalah saat saya tunduk pada dirigen yang menata kita untuk berapa keras bisa buka mulut. Bernyanyi bersama itu menuntut kedewasaan masing-masing. Walaupun suaraku bagus, aku tetap harus mengontrol volume suara agar kor ini berjalan dengan baik. Refleksi 2 hari ini, kita semua diingatkan oleh Romo Yam yang membuat kita itu bermakna karena ada aku dan kamu. Kita tidak mungkin hanya aku dan kita tidak mungkin hanya kamu, tapi karena aku dan kamu, jadilah kita. Kita ini mengundang kita bersama-sama sebagai kopi manis pulang dari tempat ini dengan semangat baru. Tadi Suster sudah mengingatkan kita, Suster Rosa. Semoga semangat kita dikobarkan. Mari kita tinggalkan tempat ini dengan sukacita untuk terus melayani kopi manis, tarekat kita, dan gereja yang dimanapun tempat kita dengan peranan kita sebagai guru, pengajar, perapat, apalagi apa yang beda. Apapun tugas kita di tempat kita masing-masing ya, kita tukang masak pun juga pelayanan ya, memasak di komunitas, apapun yang kita lakukan di tempat kerja kalian masing-masing, Rere, Rina, dan Mas Farid, apapun yang kita lakukan, semoga pulang dari tempat ini ada semangat baru yang kita bawa. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita tutup perayaan ulang tahun kelima ini dengan berkat meriah dari Romo Yam, dan kita tinggalkan tempat ini dengan semangat baru untuk melayani Tuhan, kongregasi, tarekat, dan umat Allah dengan sukacita. Terima kasih untuk kita semua. Makan siang lauknya abon. Abon dibuat dari daging sapi. I was born to make you happy. Oh, sabar belum selesai. Ikan hiu keselak gunting. I love you more than anything. Itu kopi manis itu kayak gitu. Ya, biarpun kita ini religius dan OMK, ya, kita ini kan seperti zombie. Mengapa zombie selalu bareng-bareng? Banyak. Kalau nyerbu tuh banyak loh zombie, bang. Karena kalau sendirian namanya zomblo. Nah, kita ini bukan zomblo, kita ini kopi manis. Ya. Kopi manis oke. Nah, ini kan bagus itu. Ya. CTI oke. Nah, itu mau dicari aku dan kau, kopi manis. Ya. Walaupun ada yang tidak manis juga sih. Ikutan manis. Terima kasih Romawan semuanya, Frater, Kardi, dan seluruh anggota komunitas sudah menerima kami. Mohon maaf ya, Frater, kelakuan mereka ini ya seperti itu. Jadi saya atas nama saya sendiri dan mereka mohon maaf. Nanti ingat ya, pulang bantal guling tetap di tempat. Tidak perlu dibawa pulang. Lalu teman-teman yang perlu transportasi, Romo Chandra siap menjadi driver. Bahkan juga kalau ada yang mau jalan-jalan kemana, Chandra siap. Dan tuh, hebatnya kita kopi manis itu kan kayak gitu tuh. Semua ada yang menyelenggarakan. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku semua, juga perjalanan pulang kita nanti dan karya-karya kita berikutnya, komunitas dan keluarga kita masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi dan pertemuan kita sudah selesai. Syukur pada Allah.
Kita akan foto bersama, maka sebelum bubar kita menyiapkan diri untuk foto. Ini saja, Pak Panitia. Mari kita maju, Romo. Oh ya, sudah di sini. Monggo, monggo.
Ya, semoga berapa? Ini dewi, tadi ini sama jalan di sedang. Sing versi seru. Oh, sang kono pokoknya dengan jalan. Jalan di anak sedang sofa. Oh, ntar ini sengaja jendelanya tak tutupi semua. Ya, lah soalnya kalau pakai AC, jendelanya buka, yo. Mau eman-eman semua. Jadi pakai ini. Kayak kita akan masuk. Kecuali pas apa apa buka ya pas apa jalan salib siang. Oh, kalau malam nggak pakai. Kenapa? Ya. Nanti kalau mau jadi tutup maknya aja ya. Dan
Mas, Imam. Terus maaf saya, ini udah susah apa ya? Iya. Dua kan, lah bawa 2 kontainer. Jadi niat sih. Iya,